Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meriati, guru PPKN di Senataran 1 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Jakarta di kelas 12 IPA dengan materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah siap belajar PKN hari ini? Siap. Udah siap beraktivitas semua pakaiannya? Buku yang ada di atas meja hanya buku PKN. Oke, udah? Untuk pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, mari kita buka dengan doa. Silakan Ibu Mas izin doa. Siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memupuk semangat kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak berdiri. Salah satu dari teman memimpinnya, silakan berdiri. Semuanya berdiri. Mari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk, dipersilakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Ibu. Nabila Pandra, Hadir. Ahmad Dahrul, Hadir. Adelia, Adhan, Hadir. Ahmad Dhani, Hadir. Alia, Ibu, Anissa, dan
Hadir Bu. Denny, Hadir. Azaria, Hadir. Azaria, Rosita, Hadir. Yovanka. Hadir, Bu. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita udah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Siapa masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Benar kan? Ya, silakan Yovanka. Segala sesuatu yang harus dilindungi. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara, Sylvia? Dari hak warga negara sesuatu yang didapatkan warga negara dari pemerintah. Apa beda hak warga negara dengan hak asasi manusia? Ayo, coba. Hak asasi manusia itu bersifat universal, sedangkan kalau hak warga negara itu hanya didapatkan dari warga di mana tempat dia berada di dalam. Oke, bagus sekali. Jadi hak warga negara itu berbeda sedikit dengan hak asasi manusia. Di mana hak warga negara didapatkan karena statusnya sebagai warga negara. Sedangkan hak asasi manusia didapatkan oleh setiap umat manusia. Kewajiban, ayo Dani. Dani, apa yang maksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kewajiban warga negara, Kewajiban negara adalah seseorang harus melakukan sesuatu yang wajib untuk negara. oke, siapa yang bisa menanggapi? Kewajiban warga negara. Ayo silakan Rizky. Mematuhi hukum dan pemerintah dan patuh pada undang-undang. Oke, hak kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan warga negara terhadap negaranya. Contohnya mematuhi hukum, kemudian membayar pajak. Benar nggak? Oke. Itu pelajaran yang pertemuan kemarin. Sekarang kita akan memasuki materi substansi hak dan kewajiban warga negara. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Coba dibaca ini yang cek. Tujuannya adalah kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis sila-sila Pancasila. Jadi nanti diharapkan kita pelajari materi ini adalah diharapkan kalian bisa menganalisis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Apa aja nilai yang ada dalam Pancasila itu? Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Kaitannya bagaimana? Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Harapannya adalah supaya kalian bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik sebagai anak, sebagai warga sekolah, dan sebagai masyarakat. Paham ya? Tujuannya tadi udah. Apa kira-kira manfaatnya? Manfaat kita mempelajari hak dan kewajiban ini? Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ya. Coba diperhatikan.
Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Indonesia, Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjadi hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang dipaparkan berikut ini. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat kekal dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara sebagai berikut. Seperti hak mengembangkan budaya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara sebagai berikut. Sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara sebagai berikut. Barat dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, pada bagian ini kita Oke, dari tayang video tadi, udah lihat videonya? Ada berapa nilai yang ada di video tadi? Nilai Pancasila itu ada berapa? Ada. Ayo Patra sebutkan nomor satu tadi apa? Nilai ada dalam Pancasila tadi ada 3 kan? Nilai yang pertama? Nilai dasar. Lalu nilai yang kedua apa tadi? Nilai instrumental. Rizky, nilai yang ketiga? Nilai praksis. Tadi sudah dijabarkan ya bahwa dalam Pancasila itu ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Untuk kalian lebih jelasnya, kalian akan ibu bagi dalam kelompok dan duduk dalam kelompok semua ya. Selesai, kalian selesaikan masalah-masalah yang ada dalam LKPD di sini. Bisa semuanya lihat di dalam buku ya, sumber belajarnya buku PKN kita. Kemudian tolong dijawab apa pertanyaan-pertanyaan ada dalam LKPD. Nah, semuanya ya. Kita bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 1 yang mau kita.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Di dalam LKPD ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa yang harus kalian selesaikan dalam menjawab masalah-masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Dan jangan lupa menulis nama masing-masing. Dan setelah mengerjakan nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali kepada ibu. Nah, masing-masing kelompok akan berbeda tugasnya. Sebagai kelompok harus aktif dalam menjawab dan berdiskusi bersama teman-teman supaya nilainya sama semuanya. Ya, paham semuanya? Jadi dalam kelompok ada nilai kerjasamanya dan semua harus aktif. Silakan bekerja. Ada yang pertanyaan dengan LKPD yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Di dalam LKPD ada langkah-langkahnya, kalian ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD tersebut. Silakan berdiskusi sama teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Nilai dasar dari
negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Nilai dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sumber hukum positif dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mengubah hubungan Undang-Undang 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila sebagai halnya dengan membubarkan negara. Nilai dasar dalam pembubaran jabatan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta tugas dan wewenang penyelenggara negara. Yang ketiga, contoh penerapan pertama Pancasila. Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yakni setiap warga negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan arti atau sikap pengalaman perilaku baik di rumah dan di sekolah, yaitu satu, saling menghormati antar manusia. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Yang ketiga, kerjasama dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa ada latar belakang agama. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Yang keenam, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang ketujuh, percaya dan takut Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan, menghormati agama orang lain. Yang kesembilan, tidak mengganggu beribadah orang lain yang berbeda agama. Yang ke-10, menjaga kerukunan antar umat, terutama di lingkungan sosial dan masyarakat. Yang ke-12, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama. Yang ke-13, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekian dari saya. Jika ada yang bertanya, silakan. Jadi kelompok 1 tadi membahas tentang nilai dasar. Apa yang maksud dengan nilai dasar dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang tanya? Oke, dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 4. Mana aja apa yang harus dipertanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Arif Wiranto. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan nilai dan apa bedanya dengan norma. Ya, apa yang dimaksud dengan nilai dan apa bedanya dengan norma? Ya, silakan. Saya Safiaura yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan nilai dan apa bedanya dengan norma? Nilai adalah segala sesuatu yang dihargai dan dianggap diri di masyarakat. Contohnya nilai etika, nilai moral, dan nilai religius. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Sedangkan norma itu adalah landasan-landasan atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat atau memperhatikan maupun perbuatan baik yang diperbolehkan atau tidak. Ya, dijawab teman-temannya bahwa nilai itu sesuatu yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Ada nilai moral, ada nilai keindahan. Kemudian sedangkan norma adalah aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Itu jawaban kelompok 1. Sudah puas kira-kira? Ya. Oke. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman dan pelaksana kelima sila Pancasila yang dimana berbentuk berupa pasal. Contohnya seperti pasal-pasal yang terdapat di TAP MPR, Undang-Undang, Perbu, dan Perda. Yang dari saya, terima kasih. Silakan ya. Tadi ada 2 pertanyaan kan? Iya, terus yang juga lihat atau tadi contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh penerapan sila kedua di sini meliputi menjaga perilaku sesuai norma dan moral. Yang kedua kesamaan derajat antar manusia. Yang ketiga pemenuhan hak asasi manusia. Serta yang terakhir menjunjung tinggi sikap keadilan. Sekian dari kelompok kami, silakan jika ada yang bertanya. Jadi kelompok 2 tadi membahas tentang apa yang maksud dengan nilai instrumental dan apa penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ada teman yang ingin bertanya? Silakan. Oke, dari kelompok 5 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ini bertanya ke kelompok 2, mengapa nilai Pancasila membutuhkan nilai instrumental? Tanyanya ya kelompok 2, mengapa nilai membutuhkan nilai instrumental? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa nilai dasar Pancasila membutuhkan nilai instrumental? Karena nilai instrumental Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, nilai dasar itu akan sangat sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Karena nilai instrumental itu, nilai dasar itu membutuhkan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya. Ya. Oke, kita beri aplausan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 3, saya akan kurang menjelaskan tentang nilai praktis. Nilai praktis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Penjabaran nilai-nilai Pancasila sudah diatur berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perilaku masyarakat. Contoh nilai praktis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi bangunan pada tempat situasi tertentu. Pertanyaan? Ya, tadi apa pertanyaan untuk kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Oh belum, ya silakan. Contoh penerapan Pancasila 3. Satu, cinta tanah air dan bangsa dengan memberi produk bikin. 2, cinta tanah air dan bangsa dengan kemampuan membangsa dalam prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. 3, tidak merendahkan keluarga dan budaya lain. 4, mengutamakan kewenangan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok pribadi dan golongan. 5, menumbuhkan rasa senang dan kesetaraan serta membantu warga yang berkebutuhan. 6, bangga dan cinta tanah air. 7, rela berkorban demi kepentingan bangsa. 8, mengembangkan sikap menghargai orang lain. 9, mencari hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 10, memajukan pergaulan demi bangsa. 11, menjunjung bersatu dan kesatuan. 12, mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan. 13, berperilaku hormat pada anggota keluarga, berjuang baik yang lebih mudah. 14, ikut membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. 15, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan
kewajiban. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan, ada yang bertanya untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1. Apa nilai praksis Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan? Ayo, siapa yang bisa jawab kelompok 3? Silakan menjawab kelompok 3. Siapa yang mewakili? Danu? Ya, silakan Danu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa nilai Instrumental dan nilai praksis membutuhkan? praktis Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan karena Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Dengan demikian, hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Oke, sudah. Gimana kelompok 1? Oke, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kita kasih pesan buat kelompok-kelompok yang telah selanjutnya bagi anak-anak semuanya. Jadi pada materi ini kalian sudah tahu bahwa nilai yang terdapat dalam Pancasila itu ada berapa tadi? Ada 3. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat universal. Nah, tadi dari kelompok 1 sudah membahas bahwa nilai dasar itu adalah nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Apabila merubah nilai dasar berarti merubah bentuk negara. Karena dalam nilai dasar ini ada tujuan negara. Kalau sekarang negara kita adalah negara Republik Indonesia. Kalau nilai dasarnya berubah berarti kita bukan berbentuk republik lagi. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental tadi yang dibahas oleh kelompok 2? Penjabaran dari nilai-nilai dasar yang dituangkan dalam bentuk peraturan, atau pasal. Dijabarkan kembali nilai dasar itu dalam undang-undang. Contohnya nilai ketuhanan dijabarkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nilai persatuan, nilai musyawarah. Ya, nilai musyawarah dikembangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang ketiga adalah nilai praksis. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 3 bahwa nilai praksis itu adalah nilai dasar yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah paham teman materi ini? Untuk supaya kalian lebih mantapnya, kalian ibu kasih tugas, tolong dicatat apa tugas yang akan kalian kerjakan. Nomor 1, berilah 5 contoh nilai-nilai dalam setiap Pancasila. Oh, maksudnya apa itu? Misalnya nilai ketuhanan kasih 5. Tadi di kelompok 1 juga udah dibahas. Ibu minta 5 aja, masing-masing nilai. Ada nilai apa tadi? Nilai dasarnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Kalian beri masing-masing 5 contoh dalam kehidupan sehari-hari.
ya dalam kehidupan kita. Nilai ketuhanan tadi dicontohkan berbuat baik dengan orang lain. Itu kan nilai ketuhanan. Berbuat baik dengan sesama agama atau berbeda agama. Tolong menolong dengan agama lain apabila kita bertetangga. Nilai kemanusiaan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang yang lagi membutuhkan atau kesusahan. Nilai persatuan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Nah, contohnya kalian dalam berkelompok ini, kalau kalian ada salah satu yang tidak sepakat, tentu kalian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ada dalam LKPD. Juga ada di dalam musyawarah, di dalam diskusi ini kita ada nilai musyawarah. Banyak contoh yang lain, kalian bikin ya, kalian buat dalam buku latihan kalian nilai-nilai yang ada pada setiap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing 5. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita bertemu minggu depan dengan materi yang ya, insya Allah kita masuk kepada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu pertemuan selanjutnya. Sebelum besok kita mulai, kamu baca dulu materi yang akan kita bahas minggu depan, itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua. warahmatullahi wabarakatuh. Ketua doa. Siap. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya, dirapikan kembali kelasnya. Oke, silakan.